Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Wahyuni, kelas Piwar 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alternatif dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif dispute resolution merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar litigasi atau non-litigasi. Dalam ADR terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk ADR menurut Suyud Margono adalah konsultasi, konsiliasi, mediasi, penilaian ahli, arbitrase, dan negosiasi. Yang pertama yaitu konsultasi. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu atau klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kliennya. Yang kedua yaitu konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga atau konsiliator, di mana konsiliator lebih bersifat aktif dalam mengambil inisiatif, menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Kemudian, demikian konsiliator tidak berwenang membuat keputusan tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikat baik para pihak yang bersengketa sendiri. Yang ketiga yaitu mediasi. Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau mediator yang netral atau tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah yang pasif yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung. Yang keempat ada penilaian ahli. Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kelima ada arbitrase. Berbeda dengan bentuk ADR yang lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat final atau binding. Namun demikian, suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah didaftarkan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan. Yang terakhir ada negosiasi. Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal. Yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena adanya dua alasan, yaitu yang pertama, untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri. Misalnya dalam transaksi jual-beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan barang. Dalam hal ini tidak terjadi sengketa. Yang kedua, untuk memecah perselisihan atau sengketa yang ditimbulkan di antara dua pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Sekian penjelasan mengenai alternatif dispute resolution dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.